Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Rahma, NIM 211019111200043 dari PSKPS Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi permukaan. Sebelum memulai materi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu anatomi permukaan. Jadi, anatomi permukaan atau disebut juga anatomi topografi ialah studi mengenai permukaan struktur tubuh manusia. Anatomi permukaan menetapkan hubungan antara struktur internal tubuh manusia dengan permukaannya, yang mana memungkinkan seseorang profesional medis untuk mencari posisi organ internal dari permukaan tubuh sehingga sangat penting untuk operasi bedah. Kadang-kadang anatomi permukaan juga dianggap sebagai cabang anatomi makroskopik. Dalam ilmu anatomi terdapat istilah-istilah mengenai arah dan letak. Seperti yang tertera pada gambar, pada bagian atas itu terdapat superior, yaitu letak lebih dekat ke atas atau ke arah kepala. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada inferior, yaitu letak lebih dekat ke bawah atau kaki. Lalu ada istilah ventral, yaitu letak lebih dekat ke perut, dan dorsal, yaitu letak lebih dekat ke punggung. Di sini bisa kita lihat juga ada istilah proksimal dan distal. Kalau proksimal itu lebih dekat dari batang badan, sedangkan pada bagian distal itu lebih jauh dari batang badan. Nah, istilah-istilah tersebut sangat penting untuk diingat karena akan selalu digunakan pada ilmu anatomi yang lain. Nah, lalu terdapat juga istilah-istilah mengenai bidang dan sumbu dalam anatomi. Yang pertama itu ada bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lalu yang kedua itu ada bidang mid-sagital, yaitu jenis khusus dari bidang sagital yang membagi tubuh tepat di tengah menjadi dua bagian simetris, yaitu bagian kiri dan kanan. Nah, perbedaan dari bidang sagital dan mid-sagital ialah pada bidang sagital itu dapat berada di bagian mana saja di sepanjang tubuh, asalkan membaginya secara longitudinal menjadi bagian kanan dan bagian kiri, atau tidak harus berada di tengah tubuh. Contohnya seperti bidang yang membagi lengan kanan ataupun lengan kiri dari tubuh. Sedangkan pada bidang mid-sagital, bidang ini selalu berada di tengah tubuh dan melalui garis median yang merupakan garis imajiner yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang identik atau sama persis. Contohnya seperti bidang yang membagi kepala menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan yang sama persis dan simetris. Lalu ada bidang frontal atau yang bisa disebut dengan bidang koronal. Nah, bidang ini membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu depan dan belakang, atau yang biasa kita sebut dengan anterior ataupun posterior. Nah, bidang ini berjalan vertikal dan tegak lurus terhadap bidang sagital. Yang keempat di sini ada bidang transversal ataupun bisa juga disebut dengan bidang horizontal. Nah, bidang ini itu membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah, atau bisa kita sebut dengan superior dan bagian bawah yaitu inferior. Nah, bidang ini berjalan secara horizontal sejajar dengan lantai. Nah, di sini juga terdapat sumbu sagital, sumbu transversal, dan sumbu longitudinal. Sumbu itu merupakan garis imajiner yang digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan arah gerakan atau posisi suatu bagian tubuh. Nah, pada sumbu sagital itu arah gerakannya berjalan dari depan ke belakang tubuh. Gerakan yang terjadi pada
sumbu ini biasanya berupa gerakan lateral atau samping. Misalnya seperti abduksi atau menjauh dari garis tengah tubuh, dan adduksi yaitu mendekati garis tengah tubuh. Berikutnya terdapat juga sumbu transversal atau bisa juga disebut dengan sumbu horizontal. Nah, sumbu transversal ini berjalan dari sisi ke sisi tubuh. Gerakan yang terjadi pada sumbu ini biasanya berupa gerakan fleksi, yaitu gerakan menekuk ke depan, dan ekstensi, yaitu gerakan meluruskan atau menekuk ke belakang. Selanjutnya itu ada sumbu longitudinal atau bisa juga kita sebut dengan sumbu vertikal. Nah, sumbu ini berjalan dari atas ke bawah tubuh. Gerakan yang terjadi pada sumbu ini biasanya berupa gerakan rotasi. Misalnya seperti memutar kepala atau badan ke arah kiri maupun ke arah kanan. Nah, lalu di sini juga terdapat linea atau istilah dalam anatominya itu berarti garis. Nah, linea ini merujuk pada garis-garis imajiner yang digunakan untuk membantu menggambarkan lokasi tertentu pada tubuh. Di sini terdapat linea mediana anterior, yaitu garis median bagian depan tubuh. Terus ada linea sternalis, yaitu garis yang berjalan sejajar dengan garis median anterior melalui bagian tengah sternum. Lalu ada linea parasternalis, yaitu garis yang sejajar dengan garis sternalis tetapi berada di sisi lateral dari sternum. Kemudian ada linea axillaris anterior, yaitu garis yang berjalan vertikal dari lipatan depan ketiak ke bawah. Kemudian ada linea medioclavicularis, yaitu garis yang berjalan vertikal dari tengah-tengah klavikula ke bagian bawah. Kemudian ada linea mediana posterior, yaitu garis median di belakang tubuh. Linea paravertebralis, yaitu berjalan sejajar dengan tulang belakang. Kemudian linea scapularis, yaitu garis yang berjalan vertikal melalui sudut bawah skapula. Dan yang terakhir itu ada linea axillaris posterior, yaitu garis yang berjalan vertikal dari lipatan belakang ketiak ke bawah. Nah, ini merupakan gambar permukaan anatomi laki-laki dan perempuan dilihat dari ventral. Nah, jadi tubuh itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kaput dan kolum, atau bisa disebut dengan kepala dan leher. Kemudian ada trunkus atau batang badan, dan yang terakhir itu ada membran atau ekstremitas, yaitu anggota badan. Kemudian trunkus terbagi lagi menjadi toraks, yaitu bagian dada, abdomen, yaitu bagian perut, dan pelvis, yaitu bagian panggul. Untuk ekstremitas itu terbagi menjadi 2, yaitu membran superius atau anggota gerak atas, dan membran inferius atau anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan brachium atau lengan atas. Lalu ada yang dinamakan dengan antebrachium atau lengan bawah, dan manus yaitu tangan. Sedangkan ekstremitas bawah itu terbagi juga menjadi 3, yaitu femur atau tungkai atas, kemudian cruris atau tungkai bawah, dan yang terakhir itu pedis atau kaki. Nah, lalu gambar ini merujuk pada anatomi permukaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi dorsal. Selanjutnya kita dapat dilihat di sini kalau tubuh manusia itu dibagi menjadi banyak regio-regio. Regio atau istilah Latin yang berarti daerah atau wilayah. Sedangkan trigonum itu berarti segitiga. Nah, segitiga di sini itu merujuk pada daerah di tubuh yang ditentukan oleh batas anatomi tertentu yang berbentuk seperti segitiga. Di sini dapat kita lihat secara umum tubuh manusia itu terbagi menjadi beberapa regio, yaitu regio abdominalis,
regio thoracica, regio cervicalis, regio cranii, regio membrae superioris, dan regio membrae inferioris. Regio cranii atau wilayah kepala terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada regio frontalis atau wilayah dahi. Lalu ada regio temporalis atau wilayah bagian pelipis. Lalu ada regio occipitalis yaitu bagian dari belakang kepala. Dan yang terakhir itu ada regio parietalis yaitu bagian atas kepala. Nah, lalu ada tambahan juga di sini seperti yang tertera pada gambar. Nomor 1 itu menunjukkan regio frontalis. Kemudian 2 itu menunjukkan orbitalis. Yang ketiga itu bagian nasalis atau hidung. Lalu bagian 4 itu infraorbital. Lalu nomor 5 itu oralis atau mulut. Kemudian 6 itu mentalis atau dagu. 7 menunjukkan buccalis atau pipi. 8 itu zygomatikal. Kemudian 9 itu temporalis atau pelipis. Kemudian nomor 10 parietalis dan nomor 11 itu occipitalis. Lalu regio toraks atau wilayah bagian dada juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada regio pectoralis, yaitu bagian pektoral. Kemudian ada regio axillaris, yaitu bagian ketiak. Kemudian ada regio scapularis, yaitu bagian dari scapular. Lalu ada regio infrascapularis, yaitu wilayah dari infrascapular. Kemudian kita lanjut ke regio selanjutnya, yaitu regio abdominalis atau bisa juga disebut dengan wilayah abdomen. Regio abdominalis ini bisa dibagi menjadi 9 regio dan juga 4 kuadran. Untuk yang kuadran itu terbagi menjadi 4, yaitu ada kanan atas, ada kuadran kiri atas, ada kuadran kanan bawah, dan ada kuadran kiri bawah. Nah, pada kuadran kanan atas itu terdapat organ seperti hepar, lalu ada vesika urinaria. Nah, kemudian pada kuadran kiri atas itu terdapat organ gaster dan lien. Kemudian pada kuadran kanan bawah itu terdapat cecum dan appendix vermiformis. Dan yang terakhir itu di kiri bawah terdapat ujung kolon descendens dan sigmoid. Nah, untuk 9 regio tadi, yang pertama ada regio hypochondriaca dextra atau right hypochondriac region yang berisi yang di dalamnya ada organ-organ seperti hepar, yaitu bagian lobus dexternya. Kemudian juga ada vesica vilea, kemudian ada pars renalis dextra dan glandula suprarenalis dextra. Nah, yang kedua itu ada regio epigastrium atau epigastric region yang organ di dalamnya itu ada hepar, yaitu bagian dari lobus sinisternya. Lalu ada ventriculus, pankreas, duodenum, yaitu pars superiornya. Kemudian juga ada pars aortae abdominalis. Nah, selanjutnya ada regio hypochondriaca sinistra atau left hypochondriac region yang di dalamnya terdapat organ-organ pars ventriculi, kemudian ada lien, kemudian ada cauda pancreatis, pars renalis sinistra, glandula suprarenalis sinistra.
Selanjutnya ada regio lumbalis dextra atau right lumbar region. Organ-organ yang ada di dalamnya itu seperti colon ascendens dan pars renalis dextra. Kemudian ada regio umbilicalis atau umbilical region. Organ-organ yang ada di dalamnya itu seperti jejunum, lalu ada ileum, terus ada juga pars duodeni, colon transversum, dan ureters. Selanjutnya ada regio lumbalis sinistra atau left lumbar region. Organ-organ yang ada di dalamnya yaitu ada colon descendens dan pars renalis sinistra. Kemudian ada regio iliaca dextra atau right iliac region. Organ-organ di dalamnya itu ada caecum, appendix vermiformis, dan pars ileum. Nah, selanjutnya itu ada regio hypogastrium atau hypogastric region. Organ-organ yang ada di bagian sana itu ada vesica urinaria, lalu uterus pada wanita, pars ileum, colon sigmoideum, dan prostata pada pria. Nah, dan yang terakhir itu ada regio iliaca sinistra atau left iliac region, yang mana organ-organ yang terdapat di sana itu berupa colon sigmoideum dan pars ileum. Nah, pembagian 9 region ini biasanya digunakan dalam praktik klinis untuk membantu tenaga medis dalam melakukan diagnosa, seperti menentukan lokasi nyeri, serta dalam perencanaan prosedur medis dan bedah. Selanjutnya beralih pada region selanjutnya, itu ada regio pelvis. Dalam anatomi kedokteran, regio pelvis ini berada di bagian bawah dari rongga abdomen dan terletak di bawah regio abdominalis. Nah, regio pelvis itu seringkali dibagi menjadi 2 subregion utama, yaitu regio pelvis mayor atau bisa disebut dengan greater pelvis, dan regio pelvis minor atau bisa juga disebut dengan lesser pelvis. Regio pelvis mayor itu merupakan bagian atas dari pelvis yang lebih luas dan terletak di antara regio abdomen dan regio pelvis minor. Batas superiornya itu adalah linea terminalis dan batas inferiornya adalah aperture pelvis superior. Nah, regio ini meliputi organ-organ seperti pars terminalis ileum, lalu ada caecum dan appendix veriformis, kemudian ada pars ascendens dan descendens colon, dan yang terakhir itu ureters. Sedangkan regio pelvis minor itu terletak di bawah regio pelvis mayor dan dibatasi oleh aperture pelvis inferior di bagian bawah dan aperture pelvis superior di bagian atas. Nah, regio ini meliputi organ-organ seperti sistem reproduksi. Kalau pada pria itu ada vesicula seminalis, lalu ada ductus deferens dan prostata. Kalau pada wanita itu adanya uterus, ovarium, lalu ada tuba uterina dan vagina. Nah, selain sistem reproduksi juga ada sistem urinaria. Sistem urinaria ini berupa tadi vesica urinaria dan uretra. Kemudian juga ada sistem digestivus, yaitu seperti rektum dan anus. Nah, pemahaman tentang regio pelvis ini juga sangat penting untuk
mendiagnosis berbagai kondisi medis, misalnya seperti infeksi saluran kemih, lalu ada penyakit reproduksi, atau gangguan gastrointestinal, ataupun cedera pada panggul. Kemudian ada bagian dari ekstremitas. Dari region membrane inferiores, yaitu region anggota tubuh bawah, itu mencakup seluruh bagian dari tubuh dari pinggul hingga ujung kaki dan terdiri dari beberapa subregion utama. Yang pertama itu ada regio coccyx atau hip region. Nah, organ-organ atau struktur di dalamnya itu terdapat os coccyx atau tulang panggung. Kemudian ada juga articulatio coccyx atau sendi panggul. Dan juga terdapat musculus gluteus maximus, medius, dan minimus. Kemudian ada juga regio femoris atau thick region. Nah, organ-organ atau struktur yang ada pada regio ini itu termasuk os femoris atau tulang paha. Kemudian ada musculus quadriceps femoris. Kemudian ada sartorius dan ada juga musculus adductor longus. Nah, terdapat juga arteri femoralis, vena femoralis, dan juga nervus femoralis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada regio genu atau knee region. Organ-organ dan struktur yang ada pada regio ini itu berupa patella atau tempurung lutut. Kemudian ada juga articulatio genus atau sendi lutut dan ligamenta cruciata anterior dan posterior. Nah, kemudian ada regio cruris atau leg region. Nah, organ-organ atau struktur yang ada pada regio ini berupa tibia atau tulang kering dan os fibula atau tulang betis. Nah, otot-otot yang terdapat pada regio ini berupa musculus gastrocnemius, lalu ada musculus soleus dan musculus tibialis anterior. Nah, untuk arterinya itu ada tibialis anterior dan posterior, kemudian juga ada nervus peroneus. Nah, kemudian ada lagi yang namanya regio tarsi atau ankle region. Nah, ankle ini organ-organ atau struktur yang ada pada regio tarsi itu berupa talus atau tulang pergelangan kaki. Kemudian ada articulatio talocruralis, yaitu sendi pergelangan kaki, dan ligamenta talocrurare. Nah, kemudian itu ada regio pedis atau foot region. Organ-organ atau struktur yang ada pada regio ini berupa ossa tarsi atau tulang-tulang tarsus, metatarsus, dan phalanges, yaitu tulang jari kaki. Otot yang ada pada regio ini itu ada musculus extensor digitorum brevis dan musculus flexor digitorum brevis. Nah, kemudian untuk arterinya ada dorsalis pedis dan untuk nervusnya itu ada nervus plantaris. Untuk regio membrae superiores atau region anggota tubuh atas itu mencakup seluruh bagian tubuh dari bahu hingga ujung dahi dan terdiri dari beberapa subregion utama. Nah, yang pertama itu ada regio scapularis atau scapular region. Organ-organ dan struktur yang ada pada regio ini berupa scapula atau tulang belikat. Untuk muskulusnya itu ada supraspinatus dan infraspinatus. Lalu ada musculus teres mayor dan minor. Nah, selanjutnya itu ada regio deltoidea atau deltoid region. Nah, organ-organ atau struktur yang ada pada regio deltoidea ini yaitu ada clavicula atau tulang selangkah,
Kemudian ada juga os humerus atau tulang lengan atas. Nah, untuk muskulusnya sini ada musculus deltoideus. Nah, serta untuk nervusnya itu ada nervus axillaris dan ada arteria circumflexa humeri posterior. Nah, selanjutnya itu ada regio brachii atau arm region. Organ-organ atau struktur yang ada di regio brachii itu ada os humerus yaitu tulang lengan atas. Kemudian ada musculus biceps brachii, musculus triceps brachii dan musculus brachialis. Untuk arterinya ada brachialis, dan untuk nervusnya itu ada nervus medianus. Nah, kemudian ada regio cubiti atau elbow region. Nah, organ-organ dan struktur yang ada pada regio cubiti ini berupa articulatio cubiti atau sendi siku. Lalu ada juga musculus brachioradialis dan musculus flexor carpi ulnaris. Nah, lalu ada arteria radialis dan nervus ulnaris. Nah, selanjutnya itu ada regio anterobrachii atau forearm region. Organ dan strukturnya itu ada os radius dan os ulna, yaitu tulang lengan bawah. Nah, untuk ototnya sini ada musculus flexor carpi radialis, kemudian juga musculus extensor carpi radius longus. Untuk arterinya ada arteria ulnaris dan nervus radialis. Kemudian selanjutnya itu ada regio carpi atau Weyers region. Organ-organ dan struktur yang ada pada regio ini itu berupa ossa carpi atau tulang pergelangan tangan. Lalu untuk muskulusnya ada musculus flexor carpi radialis dan musculus extensor carpi ulnaris. Nah, di sini juga terdapat ligamentum, yaitu ligamentum carpi transversum. Nah, yang terakhir itu ada regio manus atau hand region. Nah, organ-organ atau struktur yang ada pada regio ini itu ada ossa metacarpi atau tulang-tulang metacarpus dan phalanges atau bisa juga disebut dengan tulang jari tangan. Kemudian untuk otot-ototnya itu ada musculus opponens pollicis dan musculus flexor digitorum profundus. Nah, untuk arterinya itu ada arteri radialis dan nervus medianus. Kembali lagi pada bagian atas karena tadi terskip ya, yaitu regio cervicalis atau region leher. Nah, region leher ini adalah bagian tubuh yang menghubungkan kepala dengan torso dan memainkan peran penting dalam mendukung kepala. Nah, untuk subregion dalam regio cervicalis itu ada regio cervicalis anterior. Nah, batasan pada superiornya itu ada mandibula. Untuk batasan inferiornya itu ada sternum. Dan pada lateralnya itu ada otot sternocleidomastoideus. Nah, organ yang ada pada bagian ini itu berupa laring, trakea, esophagus, lalu ada glandula thyroidea dan nodi lymphoide cervicalis anterioris, yaitu kelenjar getah bening leher anterior. Nah, untuk regio cervicalis lateralis itu struktur atau organnya ada nervus accessorius, terus ada arteria subclavia, vena jugularis external, plexus brachialis dan node lymphoideus cervicalis lateralis. Untuk regio cervicalis posterior itu batasan bawahnya berupa otot trapezius, musculus trapezius. Kemudian batasan atasnya itu basis cranii, dan untuk batasan inferiornya itu vertebra prominens C7.
Struktur atau organ yang ada di sini yaitu otot trapezius, nuka ligamen, dan vertebrae cervicalis. Lalu yang terakhir itu ada regio sternocleidomastoideus. Untuk struktur atau organnya di sini terdapat musculus sternocleidomastoideus, lalu ada arteria carotis communis, kemudian ada vena jugularis interna, nervus vagus, dan juga terdapat glandula paratiroidea. Nah, sekian presentasi saya mengenai anatomi permukaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.